Kabarnya baik ya. Baik, baik Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Sebelumnya di sini ketuanya siapa ya? Awalina, Pak. Ada gak? Oh, ada ya. Oke. Ya Mbak, baik. Silakan dipimpin berdoa ya. Halo Mbak Awalina. Berdoa menurut kepercayaan. Masing berdoa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Awalina. Baik, pada kali ini saya akan mengajarkan yaitu permainan bulu tangkis ya. Baik, baik. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar ya, asal Jepara dari Universitas PGRI Semarang ya. Pada kali ini saya akan menggantikan Ibu Dewi ya untuk beberapa minggu ke depan. Jadi yang akan mengajar mengajar pelajaran PJOK yaitu saya ya. Baik, sebelum itu untuk absensinya nanti di WA saja ya. Langsung ke materi ya. Baik, yang pertama yaitu sejarah dari bulu tangkis ya. Baik, di sini ada yang tahu sejarah bulu tangkis di Indonesia maupun di luar, ada gak? Halo. Kalau tidak ada, saya jelaskan ya. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga ada yang menyebutkan ditemukan di India ya dan Republik Tiongkok. Dan untuk di Republik Tiongkok itu terdapat permainan ya yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok ya, tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki ya. Jadi di Tiongkok itu ada sebuah permainan yaitu namanya jianzi. Ya, yaitu permainannya yaitu menggunakan kok tetapi raketnya itu diganti dengan kaki. Jadi kok tersebut itu ditimang-timang ya menggunakan kaki ya. Kemudian di Inggris ya, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak ada permainan anak-anak yang disebut battledores ya dan shuttlecock sangat populer ya. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India ya pada abad ke-19. Dan saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya dengan secara bersaingan ya. Oleh itu kota Pune dikenal dengan sebutan kota Pona. Ya, permainan tersebut dikenal dengan Pona pada masa itu. Jadi di Inggris tentara Britania itu di daerah Inggris itu ada permainan anak-anak ya yang namanya battledores. Ya. Dan kemudian bulu tangkis itu diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune pada abad 19 ya. Dengan menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan ya. Kemudian di tahun 1860 permainan yang awalnya disebut Pona atau battledores ini mulai disebut sebagai badminton ya. Permainan badminton ini menjadi populer dan mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Badminton atau bulu tangkis ini kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda dan akhirnya masuk ke Indonesia. Jadi awal mulanya badminton atau bulu tangkis itu di Indonesia yaitu
dibawa oleh orang-orang Belanda ya pada penjajahan dulu ya. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1934 didirikannya organisasi bulu tangkis ya di dunia, yaitu International Badminton Federation atau bisa disebut IBF ya. Kemudian di Indonesia juga didirikan sebuah organisasi, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, yang mulai didirikannya pada tanggal 5 Mei 1951 ya. Indonesia kemudian resmi menjadi anggota IBF pada tahun 1953 ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang sejarah bulu tangkis di dunia dan di Indonesia? Tidak, Pak. Ya, baik. Lanjut ya. Kemudian pengertian dari bulu tangkis ya. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan dua pasang untuk ganda yang saling berlawanan. Olahraga yang satu ini hampir mirip seperti tenis ya. Jadi badminton ini olahraga yang menggunakan raket ya, yang kemudian dimainkan oleh paling sedikit dua orang ya untuk tunggal, dan paling banyak yaitu dua pasang ya atau 4 orang untuk ganda, yang kemudian saling berlawanan untuk memenangkan permainan ya. Dan olahraga ini hampir mirip dengan tenis lapangan ya. Namun yang membedakannya yaitu bolanya, raket ya, dan cara permainannya. Dan untuk cara permainannya yaitu kalau tenis lapangan kan bolanya dipantulkan ya ke bawah. Kalau bulu tangkis atau badminton ini tidak boleh menjatuhkan bolanya. Kalau menjatuhkan poin untuk lawan ya. Kemudian secara harfiah bulu tangkis berasal dari dua kata ya, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu itu diambil dari bentuk shuttlecock atau koknya itu ya, yang terbuat dari bulu angsa. Sedangkan tangkis yaitu diambil dari kata dasar yaitu menangkis atau memukul ya. Inti dari permainan bulu tangkis ini adalah yaitu menangkis pergerakan shuttlecock ya, agar yang menjatuhkan ke bidang lawan yaitu yang akan memenangkannya ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian bulu tangkis? Kalau tidak, saya lanjut ya. Ya. Lanjut, Pak. Yang selanjutnya yaitu teknik dalam permainan bulu tangkis. Ya, di sini ada yang tahu tekniknya apa saja dari permainan bulu tangkis? Kalau tidak ada, lanjut ya. Ya, yang pertama yaitu cara memegang raket ya atau grip. Teknik dasar ini harus dikuasai ya. Yang paling penting ini untuk diketahui pertama kali, yaitu adalah teknik memegang raket. Tindakan memegang raket tidak jauh berbeda dengan tindakan ketika kita berjabat tangan ya. Pada tindakan memegang raket ini, posisi jari menyesuaikan kenyamanan genggaman ya, termasuk letak ibu jari. Selain itu, kamu juga harus menentukan cara pegangannya, yakni tidak boleh terlalu kuat ya. Jadi teknik pegangan memegang raket pada badminton ini hampir sama dengan ketika kita berjabat tangan. Tapi pada posisi
saat memegang raket ini posisi jari yaitu menyesuaikan kenyamanan genggaman ya, dan termasuk ibu jari juga harus menyesuaikan letaknya ya, seperti itu. Dan ketika kita menggenggam raket tersebut tidak boleh terlalu kuat ya. Untuk itu ada beberapa jenis teknik dalam memegang raket ya. Yang pertama yaitu American grip, kemudian yang kedua backhand grip, yang ketiga forehand grip, dan yang keempat combination grip ya. Untuk cara pegangan memegang raket American grip yaitu seperti ini, yaitu kita menggenggam dengan menghadap arah sini ya. Untuk ibu jarinya tidak di sini, tetapi harus sejajar dengan kepala raket ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini saya menggunakan raket tenis ya. Kalau untuk American grip yaitu ini membentuk huruf V ya, dan ibu jari harus lurus seperti ini, menyerong ya untuk American grip. Dan yang untuk backhand grip hampir sama, tetapi ibu jarinya harus lurus ke atas ya, ke atas menghadap kepala raket ya, seperti ini. Kemudian untuk genggaman atau memegang raket dengan teknik forehand yaitu hampir sama cara memegang dengan American grip. Yang membedakannya hanyalah ibu jari ini harus menempel pada jari telunjuk seperti ini dan harus menghadap ini ya. Kemudian yang keempat yaitu combination, yaitu cara memegangnya kita menyesuaikan dari arah datangnya bola. Semisal dari arah backhand, berarti cara memegangnya berarti backhand seperti ini ya, untuk pukulan backhand. Dan untuk pukulan forehand grip yaitu ketika bola berada di posisi forehand, berarti kita memegang raket dengan pegangan forehand grip ya. Dan untuk yang American hampir sama, yaitu ketika kita mendapatkan bola di atas kepala ya, berarti kita memegang raket dengan American grip ya. Berarti kita harus menyesuaikan dari mana arah datangnya bola tersebut ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan cara memegang raket? Lanjut ya. Ya, yang kedua yaitu sikap atau posisi tubuh ya, yaitu ada 3 sikap ya dalam bermain badminton. Yang pertama yaitu menyerang atau attacking stance. Yang kedua yaitu posisi bertahan atau defensive stand. Dan yang ketiga yaitu melawan atau membalikan netting atau net stance ya. Yang pertama yaitu posisi menyerang. Berarti ketika kita kalau sikap menyerang ya, berarti ya kita siap menyerang ya. Ketika lawan memberikan bola kepada kita, berarti kita siap menyerang ya, atau melakukan pukulan smash atau yang lainnya ya. Dan untuk yang kedua yaitu posisi bertahan. Berarti kita harus bertahan ketika lawan itu sedang melakukan menyerang, posisi menyerang, berarti posisi kita berarti harus bertahan ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu posisi melawan atau membalikan netting. Jadi ketika lawan itu menyerang, berarti kita balik ikut menyerang ya. Jadi lawan itu menyerang, berarti kita ikut menyerang ya. Dan ketika yang selanjutnya itu membalikan netting, berarti ketika lawan itu memberikan atau menaruh bola dekat net, berarti kita harus siap ya untuk melakukan pukulan netting ya. Baik, sampai sini
Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak lanjut ya. Tidak, Pak. Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu servis ya. Ya, servis ini adalah teknik yang juga tidak kalah penting ya untuk dipelajari dalam permainan bulu tangkis. Apalagi gerakan servis ini merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung atau mulai ya. Yaitu terdapat 2 servis dalam teknik servis ini dibagi menjadi dalam 2 kategori ya. Yaitu pertama ya servis atas atau forehand serve. Yang kedua yaitu servis bawah atau backhand serve ya. Dan untuk servis atas atau forehand serve yaitu servis atas yang dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di atas bahu atau kepala. Biasanya laju koknya akan cenderung horizontal ya atau tinggi ya ke bidang lawan yang belakang jatuhnya. Jadi posisinya yaitu kalau yang menggunakan tangan kanan berarti kok dipegang menggunakan tangan kiri ya. Kemudian kok tersebut berada sejajar dengan bahu ya atau di atas kepala. Kemudian posisi raket, tangan kanan yang memegang raket itu berada di belakang. Jadi ketika kok tersebut dijatuhkan, tangan kanan yaitu mengayunkan dari belakang ke depan ya, yaitu memukulnya berada di sekitar pinggang ya. Jadi ketika kita menjatuhkan dan harus memukul koknya itu berada di bagian pinggang ya, tidak boleh lebih ya. Dan laju koknya yaitu tinggi ya, horizontal ya, ke belakang posisi lawan ya. Dan yang kedua yaitu servis bawah ya atau backhand serve, yakni servis bawah yang dilakukan dengan cara memukul kok menggunakan raket yang posisinya di bawah bahu ya atau dada. Tapi untuk sekarang teknik servis backhand ini sudah ditentukan ya seberapa tingginya, yaitu antara perut ke bawah ya, tidak boleh lebih ke atas ya. Dan untuk biasanya laju koknya yaitu cenderung maaf ini salah ya melambung ya tulisannya, yaitu sedikit tipis dengan net ya atau berada dekat dengan net ya. Dan untuk cara melakukannya yaitu raket berada di posisi depan dada seperti ini. Kemudian cara memukulnya yaitu dengan menggunakan pergelangan ya. Kalau servis atas itu menggunakan sendi bahu, kalau ini menggunakan pergelangan tangan ya. Dan sampai sini paham cara melakukan serve dan ada berapa jenisnya? Paham, Pak. Paham ya? Lanjut ya. Ya, yang selanjutnya yaitu smash ya. Teknik ini merupakan pukulan serangan yang terkuat ya, yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Jadi seperti namanya, teknik ini benar-benar men-smash kok ke arah area target atau tubuh lawan. Jadi smash ini serangan yang seharusnya mematikan ya, agar bola tersebut jatuh di bidang lawan ya dengan pukulan yang sangat keras sehingga sulit untuk diterima dari lawan ya. Ya, dan servis ini maksud saya smash ini terbagi menjadi 3 tipe teknik smash ya, yaitu forehand smash, kemudian backhand smash, dan yang ketiga yaitu jumping smash ya. Untuk smash forehand smash yaitu ketika posisi bolanya berada di, untuk yang menggunakan
tangan kanan, berarti posisi bolanya berada di kanan ya, tingginya sekitar di atas kepala sedikit ya. Jadi kita harus melakukan pukulan smash itu ketika bolanya berada di kanan seperti ini ya, dengan pukulan yang sangat keras ya, agar lawan tidak dapat mengembalikan pukulan yang kencang itu. Kemudian dan untuk yang backhand smash, yaitu ketika bolanya berada di kiri ya, yang untuk menggunakan tangan kanan, dan begitupun sebaliknya, yaitu berada di sama seperti forehand, yaitu sekitar kepala ya, tingginya. Dan untuk yang ketiga yaitu jumping smash, berarti bola tersebut berada di atas kepala yang tinggi ya, berarti kita harus melakukan jumping smash ya, yaitu dengan cara melompat ya, seperti di gambar itu contoh gambar dari jumping smash ya. Baik, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana dalam permainan badminton ya. Yang pertama yaitu raket ya. Di awal kemunculannya, raket itu sendiri terbuat dari bahan kayu ya, mulai dari gagang sampai dengan frame ya, atau kepala ini, berarti sampai sini sampai ujung semuanya itu terbuat dari kayu ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, raket ini telah memakai beragam pilihan ya bahannya, yaitu mulai seperti dari aluminium, kemudian logam ringan ya. Hampir seluruh pemain bulu tangkis memakai raket yang terbuat dari komposit serat karbon ya, atau plastik bertulang grafit. Raket ini keunggulannya yaitu mempunyai kekuatan yang hebat ya, tidak mudah patah ya, dan beratnya cukup ringan ya, dan kaku ya, dan juga memberi perpindahan energi kinetik yang hebat ya. Namun beberapa model rendahan ya masih tetap memakai baja maupun aluminium pada sebagian atau keseluruhan bahan raket ya. Jadi raket ini sekarang itu terbuat dari bahan karbon ya. Dan untuk pemain-pemain seperti pemain nasional maupun internasional itu biasanya menggunakan terbuat dari bahan komposit serat karbon ya. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu shuttlecock ya, atau cock. Shuttlecock ini biasanya terbuat dari bulu angsa ya, yang umumnya sudah memiliki standar yang ditentukan oleh induk organisasi bulu tangkis itu sendiri internasional, yaitu IBF ya. Untuk berat shuttlecock sekitar 5,67 gram ya, dari bulu angsa ya, yang terbuat dari bulu angsa yang menancap di gabus ya, yang dibungkus kulit berwarna putih, yang bulunya yaitu bulunya itu terdiri dari berjumlah yaitu antara 14 sampai 16 buah helai bulu ya, bulu angsa, dan diikat dengan 2 tali agar tidak mudah lepas ya saat dipukul. Dan untuk shuttlecock yang bagus yaitu ketika dipukul dengan raket ya, dari bawah pinggang meluncur dengan lurus
tanpa adanya gerakan ke kanan maupun ke kiri ya saat berada di udara. Jadi shuttlecock ini terbuat dari bulu angsa ya, yang beratnya sekitar 5,67 gram ya, dan memiliki bulu yaitu 14 sampai 16 ya, yang tertancap di gabus ya, yang kemudian diikat dengan 2 tali agar tidak mudah lepas ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang shuttlecock? Kalau tidak, saya lanjut. Tidak, Pak. Lanjut ya berarti. Ya. Yang ketiga yaitu lapangan. Ya, lapangan badminton cukup sederhana dan mudah dibuat di mana saja, selama tersedia ruangan seluas sekitar 12 kali 20 meter ya. Untuk membuat lapangan di ruangan terbuka tentu saja tidak diusahakan agar gangguan angin tidak terlalu besar ya. Jadi kita harus mencari tempat yang anginnya tidak terlalu kencang ya. Dan kemudian apabila di ruangan tertutup, atap bangunannya harus minimal ya di tinggi 8 meter ya, lebih tinggi lebih baik ya, agar kok tersebut ketika dimainkan tidak tidak tersangkut ya atau terganggu oleh atap ruangan tersebut ya. Untuk garis batasnya digunakan warna yang mencolok ya, agar memudahkan wasit ketika melihat masuk tidaknya sebuah pukulan ya. Dan untuk panjang lapangan badminton yaitu 13 sampai 40 meter. Dan untuk lebar lapangannya untuk nomor tunggal yaitu 5,18 meter ya. Dan untuk lebar lapangan nomor ganda yaitu 6 sampai 1 meter. Perbedaannya yaitu berada di sini, pinggir ini. Dan yang untuk garis yang dalam ini untuk tunggal ya, 2 garis dalam ini untuk tunggal, dan untuk yang luar ini, duanya ini untuk ganda ya. Sampai sini paham? Lanjut ya. Nampak. Ya, yang ketiga yaitu tiang ya, dan net. Tiang dan net merupakan bagian tak terpisahkan dari lapangan ya. Lihat, tiang dipasang di bagian luar garis ya, garis samping lapangan ya, yang memisahkan antara 2 wilayah. Untuk bahannya sendiri, yang tersebut harus terbuat dari bahan yang kuat dan keras ya, seperti besi atau yang lainnya. Sedangkan net terbuat dari tali nilon yang dilengkapi pita berwarna putih pada bagian atasnya ya. Untuk panjang net itu sendiri yaitu 6,10 meter, dan untuk lebar net yaitu 76 cm ya. Dan untuk tinggi netnya itu 1,55 meter, dan lebar pita atas yang berwarna putih ini, di sini hitam ya, ini pita ya, yaitu lebarnya yaitu 3,8 cm ya. Lanjut. Yang keenam yaitu sepatu ya, dan pakaian. Karena pemain dituntut cepat dan lincah di atas lapangan, maka para pemain membutuhkan pijakan kuat di lapangan ya, agar lebih maksimal performa di lapangan. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol yang
membutuhkan sol karet ya untuk cengkraman atau pijakan yang kuat ya. Kemudian di dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tertarik menarik. Dan teknologi penyebaran goncangan saat melompat bulu tangkis mengakibatkan cukup banyak stresnya ketegangan pada lutut ya dan pergelangan kaki. Sepatu bulu tangkis harus ringan namun menggigit bila dipakai di lapangan agar pemain dapat bergerak maksimal baik maju maupun mundur tanpa terpeleset ya. Jadi sepatu badminton atau bulu tangkis ini membutuhkan sol yang terbuat dari bahan karet ya agar mudah untuk mencengkram saat dipijakan ya, saat di lapangan ya. Jadi agar mudah tidak terpleset ya. Dan sepatu ini harus terbuat dari bahan yang ringan ya. Dan supaya memudahkan ketika melakukan pergerakan ya, baik maju mundur ya. Lanjut ya. Yang ketiga ya, yaitu peraturan permainan bulu tangkis. Ya. Peraturan permainan bulu tangkis ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu dalam permainan bulu tangkis dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka ya untuk memenangkan suatu set ya. Semisal kedua pihak dapat angka sama yaitu 20-20, maka selisih poinnya harus 2 kalau ketika sudah memasuki sama 20-20 ya. Misal kamu meraih mendapatkan angka 21 terlebih dahulu ya, dan lawan mendapatkan angka 20 ya, berarti kamu belum memenangkan set tersebut ya. Kamu akan menjadi pemenang ketika selisih angkamu yaitu dari tim lawan yaitu 2 ya, yaitu menjadi 22-20 ya. Dan untuk angka maksimalnya tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi angka sama yaitu 29-29, berarti pemenang yang mendapatkan nilai 30 terlebih dahulu itu yang akan dinyatakan sebagai pemenang dalam dalam set tersebut ya. Jadi ketika kita mendapatkan angka 20 berarti kita harus selisih 2 poin ya. Berarti harus 22-20 ya, atau semisal lawan tersebut berhasil menyamakan yaitu 21-21, berarti maka harus selisih 2 poin lagi yaitu 23-21 untuk memenangkannya ya. Dan untuk maksimal angka di tiap game yaitu 30 ya. Berarti ketika poinnya sama 29-29, berarti yang mendapatkan poin 30 terlebih dahulu itu keluar sebagai pemenang di set tersebut ya. Kemudian permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 3 set ya. Jika timmu memenangkan 2 set langsung berarti tidak ada tambahan set ketiga ya. Berarti kalian timmu yang memenangkannya dalam permainan tersebut ya. Berbeda lagi jika timmu memenangkan pada set pertama dan tim lawan
memenangkan set kedua. Berarti 1-1 ya. Jadi ada tambahan 1 set lagi ya, yang biasanya disebut dengan rubber game. Dan set ketiga adalah set penentuan di mana yang memenangkan pada set tersebut berarti keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut ya. Sampai sini paham? Untuk peraturan angka atau poin dalam badminton. Lanjut ya. Yaitu yang kedua yaitu peraturan nomor tunggal. Peraturan untuk nomor tunggal ini ada 2 ya. Yang pertama yaitu permainan akan melakukan servis dari dan lawan menerima servis dari bidang servis kanan. Hanya bila nilai yang melakukan servis itu adalah 0 atau angka genap ya. Seperti 2, 4, 6 dan 8 dan seterusnya. Dan untuk servis dilakukan dari servis yang dilakukan dan yang menerima dari bidang servis kiri bila pemain yang melakukan servis tersebut mendapatkan angka ganjil ya, seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi ketika kita kan mendapatkan nilai ketika pertama kali melakukan, kan berarti nilainya masih 00 ya atau 000, berarti kita melakukan servis dari bidang sebelah kanan ya, dan yang menerima berada di sebelah kanannya mereka ya, berarti menyilang ya. Dan itu untuk angka-angka genap berarti di bagian kanan seperti 2, 4, 6 ya dan seterusnya. Berarti ketika mendapatkan poin 2, 4, 6 berarti kita melakukan servis dari sebelah kanan dan yang menerima juga di sebelah kanan mereka ya. Dan untuk ketika kita mendapatkan 1 poin 1, 3 dan 5 atau ganjil, berarti kita melakukan servis dari bagian kiri dan yang menerima juga bagian kiri mereka ya. Dan selanjutnya yaitu kedua pemain yang bermain akan mengubah bidang servis tanpa masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan ya. Jadi ketika kita melakukan servis kan awal mulanya kan 0-0 ya, berarti kita melakukan servis dari kanan ya. Kemudian kita mendapatkan poin 1, berarti kita harus pindah ke sisi kiri ya untuk melakukan servis, dan yang menerima berarti lawan yang berada di posisi kirinya mereka ya. Dan begitupun seterusnya, mendapat 2 berarti kita ke kanan lagi ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya. Lanjut ya. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk nomor ganda ya. Aturannya yaitu sebelum pertandingan dimulai telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal ya, atau menyilang yang di hadapannya. Jadi sebelum kita memulai pertandingan itu ada wasit itu biasanya menyuruh pemain itu memilih ya antara koin semisal putih dan merah ya. Ketika dilempar koin tersebut berwarna putih, berarti seumpama kita memilih warna putih ya, berarti kita berhak memilih ya antara mau milih kop atau memilih lapangan ya. Semisal kita memilih kop, berarti lawan yang akan memilih lapangan ya. Begitupun sebaliknya, ketika
kita memilih lapangan, berarti kok tersebut untuk pertama kali dimulainya pertandingan berarti dari lawan, seperti itu ya. Dan untuk pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang kanan ya. Angka 00 berarti kan dari kanan ya, ganjil ya. Kemudian hanya pemain yang menjadi berdiri secara diagonal atau menyilang di hadapan pemain yang servis yang dapat menerima bola atau shuttlecock tersebut. Jika shuttlecock hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan si pemain yang akan melakukan servis, pihak yang servis mendapatkan angka. Ya. Jadi kita kan ketika melakukan servis kan harus diagonal ya atau menyilang. Berarti semisal kita servis dari kanan, lawan yang menerima yaitu ya harus berada di posisi kanan mereka ya. Tapi kalau kita melakukan servis kok yang menerima pemain yang sebelah lawannya yang sebelah kiri, berarti poin bertambah untuk kita ya. Sampai sini paham? Paham ya? Selesai ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dalam permainan bulu tangkis ini, mulai dari teknik maupun sejarah atau yang lainnya dari badminton? Ada tidak yang ingin bertanya? Apakah sudah paham semuanya? Paham, Mbak. Paham ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya ya kepada kalian. Baik, saya akan bertanya pada Mbak Putri Widya, ada? Ada. Ya. Shuttlecock itu atau kok itu terbuat dari apa ya, Mbak? Dari bulu angsa. Bulu angsa ya. Itu ada berapa helai bulu dalam sebuah kok tersebut ya? 14 sampai 16. 14 sampai 16 ya. Ya. Yang lainnya saya akan bertanya lagi kepada Mbak siapa ya? Mbak Farida Nur Haliza, ada? Mbak Farida Nur Haliza, ada? Gak ada ya. Yang lainnya ya. Mbak Awalina Putri, ada? Halo, Mbak Awalina Putri, ada? Kemana ini? Kok gak ada suaranya? Ganti yang lain ya. Saya akan bertanya pada Mbak Nur Anissa Listiani, ada? Kok gak ada semua loh? Pada kemana ini? Yaudah, kalau tidak ada Bapak kasih tugas saja ya.
silakan kalian buka di Google Classroom ya, yaitu tugasnya yaitu membuat video ya, cara melakukan servis bawah atau backhand dan servis atas atau forehand ya. Jadi masing-masing setiap teknik servis itu dilakukan sebanyak 10 kali ya. Berarti untuk servis backhand 10 kali dan servis forehand 10 kali ya. Paham sampai sini? Dan untuk paham ya. Dan untuk raketnya kalau bisa menggunakan raket ya. Kalau tidak ada kalian bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah seperti piring ya. Piring harus yang diusahakan piring plastik ya atau aluminium. Jangan kaca, nanti pecah nanti ya. Dan untuk bolanya kalian bisa menggunakan bola kecil atau kertas yang dibentuk menyerupai bola ya. Lebih baik kalau ada bisa menggunakan shuttlecock ya atau cork ya. Paham tugasnya? Paham, Pak. Ya, nanti bisa dibuka di Google Classroom. Di situ juga sudah ada perintahnya ya. Untuk pengumpulannya yaitu saya beri waktu 2 minggu ya untuk ke depan ya, terakhir itu di hari Kamis tanggal berapa ya, lupa ya. Ya, itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri saja ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, tadi yang memimpin doa siapa ya? Awalina. Ada nggak Mbak? Siapa? Amalina. Ya, kalau tidak ada, saya saja yang memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Untuk absennya dilakukan di WA saja ya.